suatu penantian. Karena saya percaya semua kita pasti punya penantian, ya. Sekali lagi ada hal-hal yang kita nantikan dalam hidup kita. Nah, apa itu? Mari kita sama-sama melihat. Next slide. Kalau Bapak Ibu membaca dalam Injil Matius pasal 11 ayat 5, ini adalah sebuah penantian sebab dikatakan yang buta melihat. Ya, penantian orang buta adalah ingin melihat. Yang lumpuh berjalan tentu, yang sakit kusta ditahirkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, dan kepada yang miskin diberitakan Injil. Itulah penantian. Saya percaya semua kita punya penantian, entah apa itu. Seorang jomblo tentu ingin supaya mendapatkan jodoh. Mungkin resolusinya di tahun 2023 dapat jodoh. Seorang yang terlalu overweight mungkin resolusinya ingin supaya lebih langsing, ya. Entah apapun itu, ya. Seorang jobless ingin mendapatkan pekerjaan, itulah penantian. Yesus dengan murid-muridnya datang dan dia menghampiri orang yang sakit itu, yang lumpuh itu 38 tahun. Dan dia bertanya, maukah engkau sembuh? Tadi saya bilang ini pertanyaan yang aneh tentunya. Pertanyaan yang mungkin buat orang yang kehilangan kendali bisa marah ini ya. Bisa emosi. Ya pastilah mau sembuh. Tetapi dijawab juga sama orang lumpuh itu, enggak ada Tuhan yang nolong aku, enggak ada yang bopong aku masuk ke dalam kolam itu kalau sewaktu-waktu airnya bergoncang. Next kita akan lihat. Tetapi sebenarnya Bethesda itu bahasa Ibrani ya atau bahasa Aram Bethesda yang artinya rumah kemurahan dan rumah anugerah. Tapi justru di situ enggak ada kemurahan. Di situ enggak ada anugerah karena semua orang berlomba, semua orang bersaing. Dia enggak peduli lu mau mati kek, lu mau sakit 38 tahun, persetan dengan penderitaanmu. Yang penting aku sembuh duluan. Maka sebenarnya di situ enggak ada kemurahan. Di situ enggak ada yang disebut anugerah. Orang saling berlomba. Orang saling bersaing. Makanya yang namanya bersaing itu pasti sesuatu yang tidak baik. Persaingan itu tidak pernah baik. Karena bersaing itu akan memungkinkan seseorang akan meninju, akan menghajar, akan menggunting dalam lipatan. Enggak peduli tentang penderitaan orang. Ya, makanya waktu saya baca ya, negara yang paling aman di dunia nomor 1 itu Finlandia. Di situ nggak ada persaingan. Konon katanya nggak ada persaingan karena kalaupun ada seseorang yang punya profesi yang sama, justru dia saling melengkapi, bukan bersaing, bukan saling menjatuhkan. Ya, dunia di mana kita hidup ini dunia yang penuh dengan persaingan, termasuk di dalam kerohanian. Gereja saling bersaing. Kalau gereja nggak memahami sebagai tubuh Kristus, dia akan menghancurkan gereja lokal yang lain. Dia nggak peduli dengan gereja-gereja yang mungkin dalam keadaan struggle, di mana dia harus berjuang dan sebagainya. Persetan dengan itu, yang penting dia bisa menarik jemaat itu ke gerejanya. Ya, jadi kita nggak boleh bersaing, yang boleh adalah saling melengkapi. Tapi kenyataannya tidak begitu. Balik pertanyaan Yesus ini, Yesus bukan sekedar ingin menyembuhkan orang itu. Saya ulangi, Yesus bukan sekedar ingin menyembuhkan orang itu. Sebab apa sulitnya bagi Yesus menyembuhkan orang sakit? Gak ada susahnya. Kalau Anda melihat di Alkitab, Yesus menciptakan sesuatu yang bagi kita ini gak masuk akal, bagi kita ini waduh sulit sekali dipahami. Dia hanya berkata jadilah terang, jadi. Jadilah lautan, jadi. Jadilah. Semua tinggal berkata jadi maka jadi. Kira-kira susahnya buat Yesus apa untuk berkata jadilah engkau sembuh. Maka orang itu pasti 100% sembuh. Yesus sudah membuktikan bahwa dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang spektakuler. Yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Maka di balik pertanyaan maukah engkau sembuh, Yesus sebenarnya mau berkata begini. Kalau engkau sudah sembuh, maukah engkau berubah? Ini di balik pertanyaan itu.
Sekali lagi, maukah engkau sembuh? Sebab di balik pertanyaan itu, Yesus mau katakan, kalau engkau sudah sembuh, engkau harus berubah. Sebab 38 tahun itu sudah menjadikan dirinya si orang lumpuh itu sudah punya habit, sudah punya kebiasaan mungkin meminta-minta. Mungkin hidup bergantung kepada orang lain. Mungkin menjadi benalu dan sebagainya. Saya nggak tahu 38 tahun apakah ada keluarganya yang membawakan makanan. Apakah ada orang-orang yang punya perhatian dengan orang ini. Sebab 38 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tetapi 38 tahun itu juga memungkinkan orang ini memiliki kebiasaan-kebiasaan. Yang Yesus mau katakan setelah engkau sembuh maukah engkau berubah? Kalau nggak berubah ya percuma saja. Saudara, next. Seperti yang saya katakan tadi, jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah mendahului aku. Sudah pasti, itu sudah pasti. Dan saya percaya kalau Yesus tidak datang maka orang ini tidak akan pernah sembuh. Kalau Yesus tidak menghampiri dan menyembuhkan orang ini, mungkin dia akan mati dalam kelumpuhannya. Saudara, mengapa Yesus datang kepada orang lumpuh ini? Sebab menurut saya endingnya tidak seperti yang Yesus harapkan. Perhatikan, akhirnya tidak seperti yang Yesus harapkan. Oke, saya akan menjelaskan dulu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam penantian hidup kita, apapun yang kita nantikan, semua kita pasti punya penantian. Pasti, nggak ada yang nggak bilang, saya emang nggak punya penantian apa-apa Pak, saya single flow aja Pak. Nggak mungkin, Anda pasti punya penantian. Dan perhatikan baik-baik, Allah menginginkan kita untuk terus memperbaiki diri kita dan belajar tentang makna kehidupan. Saudara, kalau saya bertanya kepada kita, apa yang Anda pahami tentang kehidupan? Kehidupan itu begini loh Pak, waktu kita bisa bangun dan bernafas itulah kehidupan. Maka waktu kita bisa melakukan sesuatu, maka kita bisa mengejar sesuatu, maka kita bisa mencapai sesuatu, itulah kehidupan. Orang yang memahami tentang kehidupan sebatas ini, maka dia masih terlalu kerdil sekali. Kalau dia tidak mencapai seperti apa yang dia harapkan, maka orang ini pasti akan menjadi kecewa. Harusnya setiap hari kita ini memaknai kehidupan itu adalah satu kesempatan kita bertumbuh, satu kesempatan kita menata diri kita untuk semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin menyerupai Kristus. Sebenarnya itu saja. Tapi sayang gereja ini kadang saya memperhatikan, bukan kadang ya, kebanyakan menggiring umat Tuhan ini untuk memahami kehidupan adalah kalau kita bisa mencapai sesuatu, kalau kita bisa dihargai, kita dihormati, kalau kita bisa mencapai semua yang besar menurut orang dunia, itulah makna kehidupan. Saya pikir kalau sampai di situ kita nggak perlu ke gereja, kita nggak perlu bertuhan. Karena orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun, asalkan dia memiliki etos kerja yang baik, dia punya kemauan keras, dia punya dia punya satu sikap hidup yang benar, misalkan ya jujur, lalu dia bisa kerja keras, dia bisa dipercayai. Saya percaya ini orang sukses. Saya percaya pasti sukses. Saya baca kisah seorang konglomerat yang tidak tamat SD sampai kelas 5. Namanya apa itu ya? Baz Rizal kalau nggak salah ya. Dia seorang Minang ya, seorang Minang yang cuma kelas 5 SD. Wah, saya sampai terkagum sekali dengan orang ini. Ya, karena kemiskinannya dia akhirnya bilang sama ibunya, saya harus merantau sebab kita nggak bisa hidup seperti ini. Ibunya bilang, kamu bisa bikin apa? Di usia yang muda begini tidak punya kemampuan apa-apa. Dia bilang gini lagi, tunggu 3 tahun lagi aku akan kembali dan menjemput kalian semua. Dan kalau Anda baca di Google perhatikan orang ini, orang yang sukses, sesukses-suksesnya.
tidak punya kemampuan apapun kecuali kerja keras, bisa dipercaya. Makanya saya pernah bilang gini, selain hukum Allah, ada hukum dunia ini. Hukum dunia ini kalau kau menabur sesuatu, kau pasti menuai apa yang kau tabur. Itu hukum dunia. Mau orang Kristen, mau bukan Kristen, pokoknya kalau kamu nabur biji semangka, yang kamu tuai adalah buah semangka. Gak mungkin kamu tabur biji semangka, yang kamu tuai buah apel, itu gak mungkin, itu impossible. Gak mungkin, itu ada hukum dunia. Jadi untuk bisa sukses begituan gak perlu Tuhan. Gak perlu Tuhan, kerja keras, jujur, bisa dipercaya, upgrade diri terus, pasti sukses, pasti sukses. Apalagi kalau kamu terus bisa kembangkan pengetahuan ya dengan belajar, sukses. Lalu apa perlunya Tuhan? Nah ini dia. Kalau kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, maka sebenarnya yang kita fokus dalam hidup kita adalah kehidupan itu. Kehidupan yang bermakna itu adalah ketika kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Itu paling penting. Maka makna hidup secara spesifik Bapak Ibu, next slide kita perhatikan. Banyak orang mencari makna hidup secara umum. Akan tetapi tidak bisa memaknai setiap kejadian. Banyak di antara mereka jiwanya mati sebelum menemukan makna hidup. Makna hidup itu penting, akan tetapi makna spesifik dari kejadian, peristiwa, dan keadaan lebih penting untuk menjaga keberlangsungan pencarian makna hidup secara umum. Kira-kira begini kalau saya artikan. Bapak Ibu, saya harus katakan kepada kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti Tuhan tahu. Yang kedua, kalau itu Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Saya ulangi, ada sesuatu yang sebenarnya kita nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Contoh begini. Orang yang paling menderita, semenderita-menderita yang pernah saya tahu di bawah kolong langit itu Ayub. Kenapa saya katakan dia menderita? Karena dia ini seorang konglo. Kalau orang susah menderita itu biasa. Tapi konglomerat yang diceritakan Alkitab orang baik-baik. Tetapi hidup harus menderita. Kan kalau kita memahaminya gini, kenapa ya Ayub harus mengalami begini? Kita nggak ngerti. Karena udah baik, orangnya saleh, keluarganya baik-baik, semuanya baiklah. Harusnya dia itu semakin diberkati. Nah itu yang kita nggak tahu, yang Ayub nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Buktinya Tuhan izinkan Ayub melewati penderitaan. Dia harus kehilangan hartanya, anak-anaknya mati. Orang terdekatnya bilang gini, Yob, kutuki aja Tuhanmu dan matilah kau. Kira-kira begitu kata istrinya. Supaya istrinya jangan-jangan bisa kawin lagi. Mungkin, saya nggak tahu. Atau mungkin udah enak banget lihat Ayub, udah miskin, udah semuanya habis, kusta lagi. Coba, ya kan? Tapi Ayub tidak mengutuki Allah. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tapi ini yang harus kita tangkap. Lewat peristiwa itu setelah Ayub bisa menjalani keadaan yang sukar itu. Dengan setia dia tetap taat kepada Allah. Allah menggantikan lebih dari apa yang dia punya. Tapi bukan itu yang menjadi intinya. Ayub ngomong gini, dulu aku mengenal Allah. Mungkin dia bilang cuman karena mendengar, cuman karena kesaksian, cuman karena ini itu. Tetapi sekarang mataku sendiri melihat Tuhan. Nah artinya setiap kejadian apapun yang Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Maka dalam setiap hidup kita ini apapun yang terjadi tangkaplah dari sisi Allah. Allah yang membentuk hidup kita. Allah yang ingin mengoreksi hidup kita. Allah yang ingin mengubah karakter kita. Tadi saya katakan nggak ada susahnya bagi Tuhan untuk memberkati kita. Apa susahnya? Wong dunia ini dijadikan tinggal bilang jadi. Semuanya jadi. Susah bagi dia untuk berkata, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau kuat, jadilah engkau kaya. Enggak ada susahnya. Tapi Tuhan lebih peduli kepada
perubahan karakter kita daripada itu. Itu paling penting. Saya nggak ngerti lah maksud Tuhan lah. Kalau kita ngerti maksud Tuhan, kalau kita ngerti pikiran Tuhan, kita akan lebih mudah menjalaninya. Tapi kita nggak tahu. Kemarin saya ngomong dengan istri di mobil ya. Kami berkesempatan untuk cari makan di luar, berdua aja karena saya ini udah seperti pacaran lagi gitu loh. Anak pertama dan kedua saya udah di Jakarta, ya kuliah di Jakarta. Nomor 3 itu di rumah opungnya terus. Jadi kami berdua terus. Saya bilang pada saatnya, pada akhirnya kita pasti tinggal begini, berdua lagi. Ya, di mobil kita ngomong-ngomong, kita nggak ngerti ya maksud Tuhan ya. Semakin kita serius dengan Tuhan, tapi semakin Tuhan habisin loh. Saya ini 20 tahun di Medan jadi gembala. Di Jakarta 6 tahun. 26 tahun jadi gembala artinya saya punya pengalaman-pengalaman yang ngerti bagaimana saya menggembalakan. Kan begitu. Dulu waktu saya menggembalakan ya, saya nggak terlalu peduli dengan jemaat. Ya, sorry to say lah, saya hamba Tuhan tapi sebenarnya kemungkinan tidak sepenuhnya hamba Tuhan. Karena masih ada hal-hal yang sebenarnya saya hamba lain gitu. Ya kalau nggak hamba Tuhan hamba setan dong. Ya, susah juga ya bilangnya, mungkin juga gitu ya. Kira-kira begitu, nggak serius-serius amat. Tapi jemaat tambah terus, jemaat penuh terus. Tapi jemaat yang sederhana gitu ya, dari low bed ya gitu ya, low ke bed. Low abis gitu lah kira-kira, low bed. Sampai saya bilang Tuhan ini mau diapain sih pelayanan ini Tuhan? Nggak ngerti deh aku Tuhan deh. Kita mau buat program apapun nggak bisa. Ya. Sampai saya bilang, adanya teman-teman saya yang hidupnya juga nggak bener-bener amat, tapi Tuhan kasih kesempatan ada sesuatu kayak breakthrough begitu loh. Orang bilang, mereka bilang, kok kita nggak pernah ada sih Tuhan? Udah serius, saya sudah 5 bulan ini ya menjaga hidupku benar di hadapan Tuhan. Saya berdoa bisa sampai 4-5 jam satu hari. Saya baca firman Tuhan. Saya itu seperti orang baru masuk sekolah Alkitab lagi gitu loh. Baca firman, kayaknya ada gairah gitu loh. Sampai saya bilang Tuhan, aku paksa diriku untuk hidup bagimu. Aku tidak punya kerinduan lain. Saya ini udah 5 bulan loh gak ke Jakarta loh. Ada banyak tawaran di Jakarta tuh, aduh kalau saya ceritakan, udah deh. Yang namanya ke Israel lah, yang kemarin itu Natal buka tahun, tutup tahun di Bali lah, aduh banyak deh. Saya bilang enggak, saya mau fokus, saya doa. Jemaat habis. Habis. Paling sekarang ya ibadah minggu itu jam 10 itu paling tinggal 40 orang. Dulu sampai ke tangga-tangga. Sampai kita bingung rubuh nih gitu, takut. Ibadah jam sore paling tinggal 10-15 orang. Habis. Harusnya kan makin serius, makin bertambah kan? Nah itu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya Tuhan itu lebih memperhatikan perubahan karakter kita. Daripada cuma sekedar begitu-begituan. Susahnya opo buat Tuhan bilang. Tahun depan GBI, KOL yang digembalakan hambaku Juwanto Barat akan membangun gereja yang besar dengan jemaat besar. Nggak ada yang susah. Saya kemarin khotbah di Bagan Batu. Saya diminta untuk khotbah di 4 gereja. Saya berkesempatan untuk khotbah di Bagan Batu 1 jam lagi, tapi masuk ke dalam lagi. Itu kebun sawit semua. Sampai saya diskusi sama istri saya. Ada satu rumah yang bagus gitu, katanya rumah anggota DPRD sana. Saya bilang, Mam kamu mau gak tinggal di sini? Gak mau, mati aku tinggal di sini. Orang sawit semua. Ya kan? Jadi orang kota susah tinggal di situ, mungkin orang situ susah tinggal di kota. Udah habitnya begitu ya, udah kebiasaan hidup, mungkin punya masing-masing punya ininya.
Lalu ketika saya jalan terus, ini udah jalannya rusak, ya sawit semua. Saya berhenti karena saya ikutin Google Map juga kadang nggak dapat dan sebagainya. Akhirnya saya berhenti satu gereja GBI, bagus loh. Sampai saya ketemu pendetanya, saya bilang gini, Bapak punya kebun sawit ya? Enggak. Jemaat toke sawit ya? Enggak. Loh kok bisa bangun gereja gini? Oh dia ceritakan, dulu gereja kami itu Pak, ditunjukin gerejanya apa? Kayu, sederhana sekali. Kami buat ibadah, tiba-tiba ada seorang yang mampir karena dengar kami ibadah. Seorang Tionghoa dari Malaysia. Lalu dia lihat gerejanya sederhana, dia bilang begini, kenapa tidak diperluas gerejanya, beli tanah itu masih kosong. Ya nanti saya tanya, coba tanya berapa harganya, ditanya harganya sekian. Bisa ditawar nggak? Bisa, beli, dikasih uangnya. Berapa bulan kemudian dia lewat lagi. Loh, kok nggak dibangun? Uangnya dari mana? Lalu dia bilang, coba hitung buat ininya, nanti kasih tahu berapa biayanya. Dibayarin. Maksud saya begini, di satu tempat yang boleh dikatakan terpencil, yang nggak masuk radar banyak orang juga, Tuhan bisa kirim orang ke situ loh. Jadi maksud saya begini, nggak ada yang susah buat Tuhan. Sekali lagi nggak ada yang susah buat Tuhan. Tuhan lebih fokus pada perubahan karakter kita. Kalau karakter kita ini berkenan, dia pandang bisa dipercayai, Tuhan akan buat sesuatu yang nggak perlu kita ajarin karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Nah ini kan khotbah sebenarnya menghibur diri saya juga. Tapi sebenarnya semalam percakapannya nggak begitu. Saya bilang sama istri saya, berat ya Mam ya. Kalau begini terus, ya saya bilang lain, ada faktor lain ini juga itu kayaknya nggak memungkinkan deh. Anda nggak tahu sih ya pikiran saya ya. Susah deh kalau saya ngomong gini, nanti Anda bilang, ini pendeta pelin-pelan nih, dulu begini, begitu. Anda nggak di posisi saya sih. Kalau Anda di posisi saya, Anda baru tahu. Banyak orang bisa mengkritik karena kamu tidak di posisi orang itu. Masuki dulu posisi orang itu, berdiri di posisi orang itu. Kamu baru bisa tahu mengambil keputusan nilai. Oh, gitu. Susah loh, gak gampang loh. Karena saya ini orangnya punya kesempatan yang banyak gitu loh. Kalau saya gembala, pendeta nggak bisa bikin apa-apa gitu ya. Cuman ya udah, ini juga sesuatu yang wow, udahlah puji Tuhan. Mungkin saya bisa mensyukuri, mungkin saya bisa kerjakan terus. Saya punya kesempatan banyak. Sungguh. Aduh kalau saya ini orang mau cari untung dan sebagainya ya. Susah deh. Tapi saya nggak usah ngomong deh nanti juga. Saya bilang sama istri saya, kita tunggu sampai bulan 8. Kalau bulan 8 tidak ada juga perubahan, karena saya udah doa sama Tuhan. Tuhan kalau ini benar-benar harus akhir dari semuanya. Karena apa ya? Rasanya seperti buang-buang waktu loh saya di Medan ini. Benar loh, kayak buang-buang waktu gitu. 20 tahun Anda bilang tidak setia, Anda berani bilang gak setia? Anda gak tahu perjuangan saya bisa-bisa. Sampai rumah yang ada pun terjual. Anda berani bilang gak setia? Banyak pendeta buka pelayanan di gereja, 3 bulan gak untung, gak dapat duit, tutup, pindah lagi, gak surplus, tutup. Saya 20 tahun, habis semua. Dan kalau Tuhan betul-betul gak buat sesuatu, mungkin saya bertindak. Makanya sebenarnya saya masih punya semangat dan saya mau katakan Tuhan, aku udah habis-habisan loh nih Tuhan, aku udah serius-serius nih Tuhan loh. Tuhan mau membentuk kita.
Habis-habisan loh. Waduh, saya itu nggak punya gairah lain loh kecuali saya nggak bermaksud sombong-sombong rohani. Cuma dalam hadirat Tuhan saya doa setiap hari sampai istri saya bilang, "Pap, lu kalau gini terus bisa gila loh, Pap." Kenapa? Kau doa terus, kau nggak kemana-mana, kau nggak pergi kemana-mana. Dari mana kita dapat berkat? Kayak begitu loh. Sampai mimpiku aja, ngigoku aja bahasa lidah loh, begitu loh. Sampai mimpiku begitu. Nanti boleh tidur sama saya. Maksudnya yang laki-laki ya. Buktikan, nggak ada ngigoku yang lain. Kalau dulu ngigok saya bisa cekek istri lo, bisa wah begitu. Sekarang begitu. Nah, saya baru nangkep, oh mungkin ini yang Tuhan mau seperti Ayub. Harus dihabisin dulu gitu loh, sampai baru Tuhan bertindak. Kalau masih ada sesuatu yang kita anggap ini itu, Tuhan bilang, kau masih punya sesuatu yang kau anggap sebagai kesombongan dirimu. Tuhan gak penting orang-orang begini, gak penting. Maka lihat mengapa Tuhan sangat peduli dengan Zakheus. Waktu Zakheus cari Tuhan, mau temu Tuhan gak bisa karena semekot gitu kan, semeter kotor, semeter tak sampai. Lalu dia naik ke pohon, itu kan orang banyak ikut Yesus loh. Kok Yesus bisa melihat Zakheus, suruh turun numpang di rumahnya, orang bilang aduh Zakheus orang brengsek. Dan semua. Apa yang Zakheus bilang? Setengah dari hartaku akan kujual, kuberikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang orang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Zakheus ikut Tuhan dari orang Jawa bilang nol putul. Nol putul itu nol besar. Tidak ada sesuatu yang dia bisa banggakan sebagai pengikut Kristus. Nol putul. Kita harus habis di hadapan Tuhan. Barulah di situ Tuhan akan bertindak hebat bagi kita. Bertindak luar biasa. Makanya tangkap setiap peristiwa itu dari sisi Allah. Dari perspektif Tuhan, jangan dari sisi kita. Seberapa lamanya Tuhan membentuk kita, seberapa mau dan seberapa cepat, seberapa rela kita untuk dibentuk Tuhan. Sebenarnya bangsa Israel nggak harus sampai 40 tahun berputar-putar di padang gurun. Nggak harus 40 tahun. 40 tahun itu lama sekali loh. Saya percaya orang ini pas sudah lewat, kayaknya kita udah pernah lewat sini ya. Oh ya. Kok di sini lagi ya? Ya muter lagi. Kayaknya pernah lewat sini 40 tahun loh. Saya masuk Jordan, dari Jordan masuk ke Israel. Saya bisa bayangkan dari Mesir ke Kanaan, Israel sekarang. Itu jalannya begini juga. 4 bulan nyampe. Tuhan bawa mereka berputar-putar 40 tahun. Dengan maksud merendahkan hati mereka. Dan saya tarik ke diri saya, Tuhan bawa saya putar-putar di kota Medan dalam keadaan begini. Seperti di padang gurun 20 tahun. Enggak harus sampai begitu. Kalau sebenarnya kita mau merendahkan hati kita dan sungguh-sungguh berpaut kepada Allah. Tangkap setiap kejadian, tangkap apapun semua peristiwa dari cara Allah melihat sebagai cara Tuhan membentuk hidup kita. Next slide, kita akan lihat. Nah, maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, penting bagi kita untuk memperhatikan berubah atau tetap sama. Saudara, ini Bapak usia berapa sekarang, Pak? 73, agak susah berubah. Ini serius, agak susah berubah. Orang-orang di usia-usia muda itu paling baik, paling efektif untuk berubah. Seperti pohon, kalau dia udah tua, dia mau dibentuk gimana? Resikonya kalau enggak patah, kalau enggak retak, enggak bisa. Enggak bisa. Tapi bukan berarti enggak bisa, Tuhan enggak ada yang enggak bisa buat Tuhan ya. Cuman begini, kita harus paksa diri kita berubah setiap hari. Paksa diri kita berubah.
Kalau enggak makin tua makin susah. Saya udah lihat orang-orang tua sekalipun dia pelayan Tuhan, hidupnya duniawi sekali. Duniawi sekali. Yang dia mau cari adalah bagaimana kesenangan, apalagi ya kalau orang-orang yang mungkin dulu hidupnya susah ya. Sekarang udah punya kesempatan untuk hidup bisa begini begitu, ini susah nih. Orang begini pasti satu, takut mati. Takut mati, pasti. Karena ini kesempatan dia untuk bisa membayar kesusahan dulu gitu loh. Orang yang takut mati itu pasti satu, dia nggak punya kepastian tentang hidup kekal hari depan ya setelah kematian. Kedua, karena dia sudah terikat dengan dunia. Sudah terikat. Saya nggak tahu khotbah ini Anda ngerti apa enggak, apakah Anda nggak tahu lah ya, tapi gini lah. Kalau Anda masih hidup sebenarnya yang harus Anda perjuangkan adalah hidup yang semakin hari semakin menyerupai Kristus. Perubahan karakter kita. Bukan soal ini itu, bukan. Bukan. Saya tadi katakan gak ada susahnya bagi Tuhan memberkati kita. Kalau saya pun nanti, ini saya udah 55 tahun ya, kemarin saya bersihkan atas aja ya. Itu sampai sekarang pinggang saya, tadi hampir saya meminta izin loh sama Pak Gembala kita di sini. Pak, saya kayaknya gak bisa khotbah deh Pak, ini pinggang saya sakit loh, sampai kemarin dikasih koyo. Tidur gitu ya, sakit pinggang. Rupanya saya tuh kadang-kadang gak tahu kalau saya udah tua. Bener, saya 55 tahun loh. 5 tahun lagi saya masuk usia jompo. Sebenarnya usia emas lah, usia apa, itu kan diperhalus saja. Mau bilang jompo kau. Itu kan. Ntar lagi saya jompo. Saya ketua jompo nanti, Kota Medan mungkin. Begitu. Sakit pinggang saya. Tapi kalau saya nggak berubah karakter saya, semakin hari susah. Susah kita jadi sahabat Tuhan. Terus next, ya. Nah, kemudian Yesus bertemu, nih seperti yang saya katakan tadi, kenapa Yesus datengin orang lumpuh ini 38 tahun? Padahal endingnya nggak seperti yang Yesus harapkan. Ini orang nggak berubah loh. Ini orang nggak berubah. Karena waktu dia bilang Yesus angkat tilammu dan berjalan, dia jalan loh. Tapi kalau Anda baca, ketemulah sama orang-orang Yahudi itu bilang, ini hari Sabat loh. Kenapa dia bilang, itu tuh orang yang itu tuh. Tuh lihat, nggak tahu diri nggak? Nggak tahu diri. Harusnya dia berkata, ya aku nggak peduli hari apapun, Tuhan sembuhkan aku. Ini mungkin dia berkata karena harusnya dia excited loh, sesuatu yang membuatnya wow gitu. Dia malah nyalahin Tuhan loh, itu orang yang itu tuh yang nyembuhkan aku, yang nyuruh aku berjalan. Lihat kurang ajar nggak? Makanya kalau Anda baca lagi di ayat berikutnya, Tuhan datengin dia loh. Karena waktu ditunjuk begini, Yesus tuh gak kelihatan, kan banyak kerumunan tuh. Yesus berkesempatan datengin orang ini loh. Dia bilang begini, tobat kau. Kalau gak kau tobat, akan datang sesuatu yang lebih parah dari itu. Baca Alkitab. Tobat kau. Kalau saya pakai bahasa saya begitu. Kalau enggak, sesuatu yang lebih parah lu alami nanti. Artinya ini orang enggak berubah loh. Saudara, tadi seperti yang saya katakan, Yesus itu sebenarnya berkata, maukah engkau sembuh? Sebuah perkataan yang mungkin buat banyak orang konyol. Tapi di balik pertanyaan itu, setelah engkau disembuhkan, engkau mau berubah enggak? Kalau kita mau berubah, percayalah Yesus akan lakukan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang pernah kita bayangkan. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, next, ini dia, ya Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah dan berkata kepadanya, engkau telah sembuh dan jangan berdosa lagi. Taubat kau. Kira-kira begitu. Sebab apa? Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ayo mari kita bertobat.
Mari semua kita di tahun ini apapun penantianmu, Tuhan lebih peduli pada perubahan karaktermu. Ya, nanti kalau engkau berubah, Tuhan lihat engkau bisa dipercayai, lihatlah Tuhan yang dahsyat itu akan mengerjakan sesuatu yang lebih hebat. Next, yang terakhir. Maka hidupmu akan berubah lebih baik jika kamu bersedia untuk mengubah dirimu terlebih dulu. Jadi ubahlah dirimu. Tuhan gak bisa ngubah kita loh kalau kita gak mau berubah. Gak bisa. Karena Tuhan tidak akan pernah paksa kita. Kita punya free will, kita punya kehendak bebas. Mau ngapain kayak terserah. Tapi Tuhan rindu untuk kita ini menjadi orang-orang yang mengasihi Dia. Maka butuh keinginan kita untuk berubah. Kalau kita berubah, percayalah Tuhan pasti akan tolong. Jadi perubahan itu juga butuh waktu ya. Bukan sesuatu yang instan. Berubah tiba-tiba semuanya wow. Enggak. Saya udah jalan 6 bulan nih, hampir 6 bulan ini. Tiap hari cuma dalam doa aja. Sungguh, saya enggak melebih-lebihkan lah. Bisa 4-5 jam satu hari. Tapi keadaan tidak lebih baik. Cuman memang Tuhan membutuhkan waktu. Melihat kesungguhan kita. Ya kan? Kalau Anda misalkan mau beli mobil. Kan Anda harus tahu dulu mobil ini bagaimana. Kalau mobil yang canggih fiturnya pun tapi kalau belum teruji kan Anda nggak pasti mau beli. Katakanlah seperti Wuling. Wuling itu kan canggih ya. Wah fiturnya itu tinggal bilang, Wuling buka pintumu. Buka. Ngek. Wuling buka kacamu, buka ngek. Wuling nyalakan radio begini, nyala sendiri. Wuling tolong teleponin Pak Bahtiar, dia yang nyari. Kita nggak perlu pencet-pencet. Kurang apa? Tapi banyak orang nggak mau beli karena apa? Belum teruji, belum 5 tahun. Ini kan baru mau jalan 5 tahun Wuling kan. Elektrikalnya canggih tapi nanti kalau rusak bagaimana? Belum teruji. Kalau sudah teruji percayalah orang pasti banyak mau beli. Tuhan melihat kesungguhan kita. Kalau Dia melihat kita teruji dan bisa dipercayai, percayalah Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Saya doa tahun ini adalah tahun menjadi akhir penantianmu. Tapi kalau penantian ini selesai, kamu masuk penantian baru. Itulah hidup. Gak pernah ada akhir dari penantian. Yang harus menjadi akhir penantian adalah perjumpaanmu dengan Tuhan. Selamat berjuang. Tuhan memberkati kita.